Dumpa pie telah boleh saya ngaseri di popa pandungange risapia pata pie iselerek alue na kenapan rawanoi malari tingkai rek kota kali malembak sombokmu makan neto ni gulimmu mona na utu angin masudi di makasu asu tare marato pala jerem marundu marutu sombokmu melebiro kesabu di tengah dolangan namo melok sorok kunciri mapotanan sangadina tak butuh pirupamu riwirina dita Inna Allah sami'un alim. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama permohonan maaf saya kepada panitia yang tentunya merasa gundah gulana ketika saya terlambat tiba di tempat ini. Keterlambatan itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Alasannya tersandung pada sebuah pantun, kain batik panjang sebelit, mari buat tali timba. Kalau bukan jalan berbelit, dari tadi saya tiba. Baik, alhamdulillah. Salah seorang masum pulau padang kaki hadir pada pungen matam pabaraka mangindri pamase madarari ini nawa memuari asan-asanna baraka pengajian kita saat ini natali malembang masandra masama digaga masangadi nasaliwang toma parintata natarate papanuai nasiruju-ruju untuk mahasiswa bulolo nasipaka riu-riu ananae nat tujuh lalem kalau campungana kalosi natapaka para kusenna anak darah campurda natandu tedo oi irolato-lato ya jenawa kami yang kediri na jenawa kami anak darah dia dua ngasih bawa kalolo ya semoga namanya tercatat di buku nikah sebelum berakhir tahun 2022. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah engkau karome masuri bi tanah salamaku kota nariboni tutungi kurome taniti malampi liwang bulung matangre limbang salom malwa untuk sampai ini nawa kuburan dongenge aga ku kana tetong diulo ala bertamanan nasabak untuk nana ini nawa ku sampai rigo engkata mammenasa amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersama-sama mengirimkan salawat serta taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Jamaah yang berbahagia, tadi di awal saya sengaja mengulang salam 2 kali karena sebenarnya salam itu kan bermacam-macam. Ada salam yang wajib dijawab seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya, tetapi bagi yang mendengarkan tentunya wajib untuk menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab maka gugur kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya kita lagi bersemangat. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama tadi wajib dibalik, salam yang kedua justru haram. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah dari komilo di pajama sempajak. Di pak imami komilo di pajama sempajak dendre pak berseleng ke kanan ke kiri. Tapi umpama berseleng imam tadiolo nama tetosi imamu di mundi maka waalaikumsalam. Tentu batal sempajak tak karena menambah bacaan sebelum salam. Jadi tandanya menambah kesinge maka jadi jama kalau bukan pada tempatnya. Ya, yang ketiga ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita dari kojo ke masyarakat kuburu. Nasab aku masyarakat kuburu kan disyariatkan mengucapkan salam.
Contoh, assalamualaikum ya dal kubur, maka musaddiqum mati mana gitu mati. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi muki masih ada kubur? Tentu tidak. Namo Pak Ustaz lari tompeding, lari yang padu genah, karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyangkut masalah salam sebenarnya. Nasabah, kalau kita mendapatkan pesan atau message dari teman kita, terkadang banyak yang keliru dalam penulisan salam. Apa yang dia ketik? ASS WRWB. Ya, sama yang berbahagia. Padahal sebenarnya sudah ada patokan di dalam Al-Quran. Patokannya ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu di tengah malam. Ya, faqalu salama. Tamu itu mengatakan faqalu salama dalam Al-Quran. Tamunya mengatakan salama, yang berarti mengucapkan salam seperti yang salam kita ulangi tadi 2 kali. Kemudian qala salamun, Nabi Ibrahim menjawab salam. Berarti itu gambaran dan patokan kepada kita sebagai orang Islam. Ketika kita menyingkat tulisan salam, cukup ketik saja SALAM. Itu sama dengan mengucapkan salam yang sempurna. Lalu ketika kita bertamu ke rumah sahabat, ke rumah teman, tentu ada aturannya, tentu ada etikanya. Etikanya juga ditentukan oleh Rasulullah. Ya, ketika akan masuk ke dalam rumah, fasta'zin salasa, kita harus minta izin sebanyak 3 kali. Knock the door 3 times, ketuk pintu 3 kali, ucapkan salam. Ketika ketiga kalinya kita ucapkan salam, tak ada menjawab, fal yarji, maka kamu harus kembali ke rumahmu. Berarti kamu tidak diizinkan masuk ke dalam rumah itu. Itu ada aturannya. Nah, jamaah yang berbahagia, ya, terima kasih sudah 2 botol. Padahal waktunya hanya singkat sekali. Ya, tidak perlu saya minum, nanti waktunya sudah habis. Nah, tetapi terlanjur ada air minum. Ya, mohon maaf ketika kita meminum, usahakan dan kalau boleh jangan ada yang mau minum berdiri. Ya, kenapa kita dilarang minum berdiri oleh Rasul? Nah, tentunya ini adalah kemaslahatan untuk kita semuanya. Nabi bukan dokter, Nabi bukan ahli pakar kesehatan, tapi kenapa justru Rasul memberikan pembelajaran kepada kita untuk tidak minum dalam keadaan berdiri? Ternyata belakangan pakar ilmu kesehatan menemukan di dalam tubuh kita itu ada organ alat ekskresi yang bernama ginjal. Ya, di dalam ginjal itu ada bagian yang bernama springer yang berfungsi sebagai saringan. Ketika kita berdiri sambil minum, itu ginjal yang bernama springer saringannya terbuka, melebar, tidak bisa berfungsi, sehingga apapun yang akan masuk ke dalam ginjal maka masuk tanpa melalui proses penyaringan. Menurut pakar kesehatan, salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit ginjal dan gagal ginjal. Jamaah yang berbahagia, jadi tak kalah ngerang, apalagi 2 botol air minum. Nah, jamaah yang berbahagia. Nah, selanjutnya ada juga yang dilarang oleh Rasul yang biasa kita kerjakan. Tetapi setelah mendengarkan teori ini, mudah-mudahan kita rubah sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah minum berdiri, jangan ada lagi yang meminum berdiri. Yang kedua adalah makan berdiri. Jangan berbahagia, makan dalam keadaan berdiri. Suatu ketika saya diundang ceramah di Claro Hotel. Pada kondisinya dia terlambat karena macet juga di kapal. Begitu tiba di Claro, MC itu sudah berkali-kali menelpon, Pak Ustaz, ini acara sudah dimulai, sudah opening. Ya, cuma yang berbahagia. Saya bilang, saya masih dalam perjalanan, insya Allah saya akan tiba tepat waktu. Puraman lagu tahu, sementara tamaka malah ngupi. Nah, baca di salat Allahul Azim. Begitu saya dimuncul, langsung MC menimpali acara selanjutnya, hikmah pernikahan oleh Ustaz Mapatoba. Wadim pura mawata sepukasi, namo asal nabo tinggi itu apa puiseng. Mimpin aroma cerapa baru saya dikasih tata namanya itu pengantin. Setelah acara selesai, MC langsung melanjutkan. Acara selanjutnya adalah acara istirahat, diawali oleh doanya Ustaz Mapatoba sebelum kita bersantap bersama. Ya, si melo doang, pura melo doang. Ya, anak pertama spesial dia pendek. Ustaz tafadhal, silakan Pak Editor si melo doang. Ya, anak keselo kemalan andre, pura malan andre pertama. Persoalan muncul pada saya, nasabah melo nak tudang,
ternyata tidak ada kursi dipersiapkan. Ya, ada kursi tetapi ruangan khusus, di atasnya tertulis VVIP, very very important person, orang yang sangat-sangat penting. Kita yang tidak sangat penting dengan daerah tawata. Jadi mundur dapat tinggi penemak, dili ke kiri kanan ke depan belakang, tegi lot tudai, nggak dengar ke pendek. Tiba-tiba ada peneliti membisi, Ustaz mohon maaf nih, karena ini adalah pesta gaya modern. Ini namanya standing party, pesta berdiri. Maka ada pesta anak KPRE. Ini selengnya denok niki mandre tato. Apalagi biasa wacara mang. Nah, lokal peraku malah nanre pakai jas, pakai dasi, lokal tu dah sepo kusuduk na hotel. Semua orang yang melihat dan menatap saya mengacaw-caw mana wita dalam hati saya tanda podo tanya tuyak na caw-cawi pakuyak na caw-cawi tanda iya madogo alena mabeleng. Sebagai umat Nabi Muhammad denok diki mandre tato ya tona biasa macara mangi lo kena tu dah sepo. Tak lama kemudian ada pejabat dari Sopik. Pada saat dulu menjelang pilkada, saya selalu damping juga beliau. Dia lihat saya duduk bersila di sudut-sudut hotel. Sebenarnya dia punya tempat duduk khusus, ada namanya. Tapi kurang malah nandre lokate maceke kusedepeko. Nah, perhatikan dulu dia macam sedikit demi sedikit, satu persatu lokatoni itu datu maceke kucedena atau maparentana. Ya rogalona kalau pemimpin memberi contoh tidak perlu banyak kata-kata. Action, lakukan saja, pasti semua masyarakat mengikutinya. Di situ saya mengambil pengalaman dan belajar. Jamaah yang berbahagia. Nah, kenapa kita dilarang oleh Rasul untuk makan berdiri? Ternyata ketika kita makan berdiri itu akan terjadi plexus asam lambung. Asam lambung akan terdorong naik ke kerongkongan sehingga sel-sel esofagus akan mengalami iritasi. Ketika esofagus ini mengalami iritasi, salah satu pemicu menurut pakar kesehatan terjadinya penyakit gondok dan gondok beracun. Jamaah yang berbahagia. Jadi betul-betul Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi yang dilarang oleh Rasul untuk kita lakukan dalam kondisi berdiri. Necatoki Nabi tak temi teto. Dia tu kagak biasa temi teto ke kalosi. Oh biasa. Ya, gemete. Ya mohon maaf, ini barangkali sudah pandemi juga ini batuk. Saya dari Jogja, dari mana, batuk banyak yang ini. Ya jadi maka tadi saya pakai masker. Teman saya Ustaz sudah bisa dia tidak pakai masker. Saya bilang saya ini batuk, saya batuk langsung itu menyebar virusnya. Baik, jamaah yang berbahagia. Dilarang kita kencing berdiri. Kenapa kalau kita kencing berdiri? Saya pernah diundang ceramah oleh direktur rumah sakit umum, acara maulid. Begitu acara selesai, saya tanya itu para medisnya, Dok, minta tolong berikan informasi kepada saya persentase perbandingan antara laki-laki dengan perempuan yang diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Ya, maka dari dokter selama saya bertugas di rumah sakit Pak Ustadz, di panengka kuruntuk pasien berjenis kelamin perempuan diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Karena pada saat itu saya buru-buru pulang, sampai di situ saja dialog saya dengan medis. Nah, begitu saya pulang ceramah dari Mamuju, lewat Polman, Pinrang, masuk ke Sidrap, Sengkang, masuk ke Bone, di dalam perjalanan rata-rata witai lepat temi tetok wirita tanai urane mana di bawah. Dene ka kuruntuk makun rai lepat temi tetok wirita tanai. Semua laki-laki. Oh, saya temukan jawabannya. Jangan berbahagia. Nah, kita bahas sekarang. Anggaplah ini alat vitalnya laki-laki. Alat reproduksi laki-laki, tapi dia apa potongannya bentuk. Dan ini saya sekedar contoh. Jangan berbahagia. Kebetulan ini ada kabel. Anggaplah ini adalah uretra, saluran kencing dan sperma. Ya, tapi ketika ada orang yang suka kencing berdiri, maka air seni tidak akan terkuras habis dari kandung kemih kita. Pasti ada yang menempel. Dan ketika kita kencing dalam keadaan berdiri, air seni yang menempel di uretra, saluran kencing dan sperma, lama kelamaan akan mengkristal. Komentar ini mengkristal akan membatu, maka lahirlah penyakit kencing batu. Jadi betul-betul Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Dengan penemuan seperti itu, banyak mereka yang sebelumnya tidak memeluk agama Islam, tapi alhamdulillah dengan ilmu dan teknologi yang mereka percayai, dan dia akhirnya meyakini bahwa Muhammad itu adalah merupakan uswatun hasanah. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan kata alhamdulillah, seyogianya itu kita hadirkan dalam diri kita sifat tawadu, sifat rendah hati, low profile terhadap
apa yang Allah titipkan kepada kita. Jadi ketika kita diberikan nikmat harus tawadhu. Ya, jangan memandang enteng kepada mereka yang masih kurang rezekinya, apalagi yang belum mendapat rezeki pada hari itu, karena tentu ada yang lebih tinggi pendapatannya hari itu dibandingkan dengan kita. Maka ketika kita mengatakan saya diberikan air minum tadi kecil, alhamdulillah saya bersyukur. Iya, saya bersyukur. Ternyata ketika kita bersyukur maka muncul lagi yang lebih besar. Jamaah yang berbahagia, karena yakini kalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada mereka yang bersyukur. Itu beberapa pesan message atau pesan singkat yang Allah titipkan pada kata alhamdulillah. Selanjutnya, short message yang ketiga yang Allah titipkan pada kata alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seyogianya hadirkan dalam diri kita bahwa bersyukur kepada Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana serta kondisi apapun yang kita alami, tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah bersyukur itu hukumnya wajib, tentu ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya apa? Firman Allah dalam Al-Quran, ya, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Nah, ketika wahyu tentang emas dan perak Allah turunkan ke permukaan bumi ini, ada sahabat Rasulullah yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, kami tahu bahwa emas itu adalah benda yang mahal harganya. Bagi kita yang miskin, tak mampu memiliki sebongkah emas, secuil emas, apakah ada perbuatan atau ibadah atau amalan yang apabila kita kerjakan nilainya di sisi Allah masuli angkeun na ieu ulah weungit?" Mesti Nabi ta maka ada dua yang apabila Anda kerjakan nilainya lebih mahal daripada emas dan perak. Apa itu kata Rasul? Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisanan zakira, lidah yang senantiasa berzikir. Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, nilainya di sisi Allah lebih mahal daripada emas dan perak. Jamaah yang berbahagia. Nah, suatu ketika lagi ada sahabat Rasul bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, bagaimana jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah?" Maka Nabi tak magampang kalau bersyukur, konsepnya hanya satu, unzur man asfala minka, kata Rasul, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukuruki. Jadi ketika kita berpenghasilan misalnya pas-pasan 2 juta per bulan, kalau bersyukur jangan melihat gajinya anggota DPR, jangan yang berbahagia, jangan melihat hartanya Sambo dan lain sebagainya, jangan yang berbahagia, pasti kamu tidak bersyukur, hartanya banyak sekali. Ya, jadi makanya kalau kita bersyukur, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kita. Itu konsep, itu patron, itu pola yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya Rasul, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Kata Rasul lagi menjawab, bersyukur kepada Allah itu ada 3 caranya. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Ketika ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, syukur, hadirkan sifat tawadhu dalam diri kita. Jangan merasa bangga, jangan tepuk dada. Seandainya dewa kareso, dewa runtuh dale si kuegan, tak boleh seperti itu. Karena rezeki semua Allah yang memberikan kepada kita. Kita hanya tinggal berusaha mencari rezeki, tapi jangan mencari uang. Kalau mencari uang pasti tak cukup, tapi kalau mencari rezeki, insya Allah ketika kita syukuri, Allah akan menanggulangi semua apa yang kita butuhkan, tetapi bukan apa yang kita harapkan. Nah, sekiranya semua yang kita harapkan itu Allah berikan, maka sila pun di pesawat itu di sebenarnya masih ji. Karena rata-rata ustaz itu banyak jadwalnya. Jadi kemana nak pesawat ustaz sila pun di pesawat dia. Jamaah yang berbahagia. Maka Allah tidak memberikan apa yang kita harapkan, tapi Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana cara bersyukur yang kedua? Bersyukur dengan lisan. Kita ucapkan alhamdulillah, syukuri lisan kita, ucapkan yang baik-baik, lalu kekang yang tidak baik, ia perbuatan perkataan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan seluruh organ tubuh kita. Bagaimana caranya Pak Ustadz?
mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Pak Ustadz, ya kita amalkan ajaran Rasul, iza da'aka fa'ajibhu, jika kamu diundang maka penuhilah undangan orang yang mengundangmu. Saya panitia berhak mengundang saya. Ketika undangan itu sudah sampai ke telinga saya, maka saya pun berkewajiban untuk menghadiri acara ini, kendati pun saya terlambat, yang penting saya hadir. Jemaah yang berbahagia, karena bersyukur, bagaimana cara bersyukur? Yang ketiga, bersyukur dengan organ tubuh kita, karena memang ada 6 haknya orang terhadap kita. Yang pertama, iza kita fasallim alaih, narik berseruntuk kepadamu tahu berselengi. Bagi bapak ibu yang pernah ke Madinah dekat percetakan Al-Quran, di sana terpampang programnya Rasul sampai sekarang, pemelok salamat linu akhirah afsus salam, sebarkan salam. Jangan berbahagia. Jadi salam itu bukan hanya mengucapkan keselamatan. Bagaimana cara kondisi dalam suatu lingkungan ketika kita datang, semua orang merasa aman, semua orang merasa selamat. Itu yang dimaksud sebenarnya muslim yang sesungguhnya. Pak Angkat tuh tahu nulis magelo di tasonggona, gamisnya bagus, ya. Tetapi begitu dia datang, kita semua pindah. Berarti ada apa ini? Jamaah yang berbahagia. Jadi harus introspeksi diri. Karena ada beberapa masjid, mohon maaf, ya, ada beberapa masjid termasuk di kampung saya di Kecamatan Amali, ya, ada beberapa sahabat yang mungkin mempelajari sesuatu yang berbeda dengan halayak umum. Nah, akan tetapi dia seakan-akan menguasai masjid itu. Maka apa yang terjadi? Ketika rombongan mereka datang, yang lain, yang umum-umum saja itu semua pindah, semua keluar dari masjid itu. Berarti keberadaannya dia tidak menjadikan orang yang ada di situ menjadi selamat, aman dan tentram. Jadi yang dimaksud dengan Islam sebenarnya, ketika kita datang, mereka itu datang mendekati kepada kita. Itu yang dimaksud dengan muslim yang sejati. Jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian selanjutnya, haknya orang kepada kita yang kedua, ya, iza da'aka fa'ajibu. Iza da'aka fa'ajibu, jika kamu diundang maka penuhilah undangan itu. Ya, panitia mengundang saya berkewajiban untuk datang. Yang ketiga, isastan sahakafan sahlahu, jika kamu diminta memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat kepada mereka yang membutuhkan. Jamaah yang berbahagia, nama saya disebut tadi Habib Mapatoba, untuk memberikan tausiah, maka saya tampil di tempat ini karena memang kewajiban saya untuk menyampaikan, karena sudah ada orang yang membutuhkan tausiah saya. Ya, yang keempat, iza marda fa'udhu, nareko malasawi salah sewamu, kamu harus menjenguknya. Itu penyakit yang diderita oleh orang, itu titipan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mengetahui informasi, itulah gunanya sosial media. Jamaah yang berbahagia, sosial media itu kita pergunakan sebaik mungkin. Ketika ada sahabat kita yang sakit, minta tolong diposting siapa namanya, di rumah sakit apa, kamar apa, supaya kita yang berkesempatan bisa menjenguknya. Saya pernah membaca sebuah majalah, ada orang Eropa yang memberikan statement, penyakit itu katanya tidak profesional. Dalam hati saya ketika saya baca referensi itu, saya katakan ini pasti bukan orang yang beriman yang menulis ini. Karena bagi orang yang beriman, penyakit itu adalah merupakan sarana untuk menghapus dosa. Dasarnya apa? Ketika seorang menderita penyakit, maka Allah mengutus 4 malaikat. Masing-masing malaikat ini berbeda fungsinya, tugasnya masing-masing. Malaikat yang pertama, sebut saya lagi sekarang batuk, saya diuji dengan penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama, ya malaikatku, silakan datang ke Ustadz Mapatoba. Sekarang saya uji dengan penyakit, ambil semua nur aura cahaya yang ada pada wajahnya. Maka Bapak Ibu jangan heran, ketika kita menjenguk sahabat, saudara, keluarga di rumah sakit, pasti mukanya pucat, pasi, mawi atau panah. Kenapa? Karena aurah pada wajah itu memang sudah dicabut oleh malaikat atas perintah Allah, karena dia diuji dengan penyakit. Malaikat yang kedua lain lagi tugasnya. Apa tugas malaikat yang kedua? Silakan datang ke fulan, sekarang saya uji dengan penyakit, cabut semua kelezatan makanan yang ada pada mulutnya. Maka jangan heran Bapak Ibu, ketika ada sahabat kita yang menderita penyakit, diopname di rumah sakit, nah punya mantre coto, oh ditirani kasih coto, sampai di situ rumah sakit, biar ini lo coto nanre, nah coba-coba, maka desa mana saja digaga pejena, oh ditambah ngasih pejesi sindro, digarung ngasih lo, pura saya coba, dia pegang ke rasana,
ya, ditambah ngasih ngisi tengah buku, jamaah berbahagia. Apa yang terjadi? Nah coba sih, maka dia hambar, tak ada yang saya rasakan. Kenapa? Karena memang dicabut kelezatan makanan pada mulutnya oleh malaikat karena dia diuji dengan penyakit. Yang penting dia yakin penyakit itu datangnya dari Allah, dan yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat penyakit itu tiada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Obat dokter tabib itu hanya perantara, itu adalah merupakan ikhtiar atau usaha manusia. Jamaah berbahagia. Nah, yang ketiga, malaikat yang ketiga, maka dia malaikat yang pertama tadi mencabut nur aurat, yang kedua adalah mencabut kelezatan makanan, yang ketiga silakan datang ke bulan. Sekarang saya uji dengan penyakit, cabut semua tenaga, energi yang dia miliki. Makanya Komalasaki kita tidak mampu beraktivitas. Kita butuh surat keterangan dokter agar supaya tidak masuk bekerja selama 3 hari, selama 1 pekan, sesuai dengan apa diagnosa daripada penyakit kita oleh dokter itu. Ya, karena memang malaikat mencabut kekuatan kita karena kita diuji dengan penyakit. Siapa perintahkan mencabut? Allah Subhanahu wa taala. Tanya malaikat yang keempat, kata Allah, wahai malaikatku, sekarang bulan saya uji dengan penyakit, silakan datang dan angkat semua dosa yang pernah dia perbuat sebelum dia menderita penyakit. Nah, ketika pasien ini menuju ke dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakitnya, taruh misalnya kalau penyakit batu, ya kita ke ahli dalam. Nah, ketika dokter menyarankan kepada kita, tolong perbanyak istirahat, perbanyak minum air putih, konsumsi vitamin, jamaah berbahagia. Dan ketika kita sembuh, penyakit kita diangkat oleh Allah. Dokter langsung menyatakan, Bapak sudah dinyatakan sembuh, silakan keluar dari rumah sakit ini setelah menyelesaikan administrasi semuanya. Nah, ketika dokter menyatakan dinyatakan sembuh, karena Allah sudah duluan mengangkat penyakit kita, maka ketika kita sudah sembuh, keempat malaikat ini dipanggil kembali menghadap kepada Allah. Malaikat yang pertama yang mencabut tadi nur aura cahaya pada wajahnya si fulan, kembalikan seperti sedia kala. Makanya Kopaja di Malasa baru keluar dari rumah sakit, pasti wajahnya lebih putih, lebih bercahaya ketimbang sebelum menderita penyakit. Kenapa? Karena di samping auranya sudah dikembalikan. Yang kedua, selama diopname di rumah sakit, dia yang kena lokama pupuk, dia yang kena lokama darah, sehingga dia bebas dari sengatan matahari, bebas dari sinar ultraviolet, sehingga sel-sel kulitnya tidak ada yang terbakar. Nah itu. Yang kedua, wahai malaikat yang mencabut kelezatan makanan pada mulutnya. Nah sahabat dente waktu malasa ditiwira coto ditambah si pejena sedekah pejena karena dia diuji dengan penyakit. Tapi kenapa si sedna patung kana disuruh coba-coba bak liwani ke pejena, maka dia tahu malasa dia pegang ke pejena, si sedna ditambah ingat patung kana lo kecoba selalu salah tanah patung kana. Kenapa? Karena patung kana sehat, tidak diuji dengan penyakit, dan dia kelezatan makanannya tidak dicabut oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Makanya kumajap pitawe li sumaning ipe mengiro, semua kelezatan makanan akan kita rasakan. Maka hati-hati ketika ada orang baru-baru keluar dari rumah sakit, aja lalu oleh pangiman recoto kuirina tatanak. Kenapa? Nah sebab yang pertama nulle belotoni balas dendam. Yang kedua boleh jadi karena dia sudah merasakan nikmatnya kelezatan makanan itu. Jadi bahaya kau baru-baru masuk ke rumah sakit manrecoto mengata tama pemeng pasti mende kolesterol si bawa TGD-nya. Jamaah yang berbahagia. Nah, lalu malaikat yang ketiga yang mencabut tadi tenaganya, kata Allah, kembalikan seperti sedia kala. Maka kita kembali beraktivitas, kita ke kebun, kita ke kantor, kita ke sekolah mengajar. Tapi malaikat yang keempat yang mencabut tadi dosanya, sebelum diperintah langsung bertanya kepada Allah, Puang, yang pertama dia kembalikan aura cahayanya, yang kedua dia kembalikan kelezatan makanan pada mulutnya, malaikat yang ketiga dia kembalikan tenaganya. Tadi yang saya cabut adalah dosanya, apakah dosanya saya kembalikan juga seperti biasa? Maka dia pengelat adalah aja mempelisu bagi dosanya, karena dia saya uji dengan penyakit, dia bersabar, dia ikhlas, dan dia meyakini tadinya balik bola na dotiwi, tadinya boleh bola na kiringangi, ya mantra-mantra dan sebagainya. Dia yakin bahwa saya diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit, dan saya meyakini dengan penyakit ini sebagai pembebas dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Maka kata malaikat, lalu siapa yang saya berikan ini dosanya? Kata Allah, arek bawa dina sepatung kana. Mana ke patung kana dari
nasabah natungke laki nama noko-noko, natungke bini nama noko-noko. Jamaah yang berbahagia, jadi hati-hati menjaga pasien. Ya kalau tidak ikhlas, ini turun tu mana ngi dosana. Dua matu diruntuh, capek lah sana atau malas itu malas dua keuntungannya. Paja lah sana, capu dosana. Nah komatungka atau malasa ki tidak ikhlas, dua tomatu kena kidi. Tak tambah dosa tak, menre kolesterol tak. Kenapa kolesterol ini tosi menre? Nasabah ibu contoh ini mana papurai. Irusi kapuroi ini mana manre. Jangan yang berbahagia lah. Kemudian yang kamu pasti sana. Dia nulis malam mana ngikas iro yang menjaga pasien tadi ini. Dia nulis tiwi mana ngi tandrak egana dosana nelo dia di pawakangi. Maka dia pun Allah Ta'ala buang saja di lautan. Maka ada dalil yang menyatakan buih yang ada di lautan itu adalah gambaran betapa banyaknya dosa hamba Allah di permukaan bumi ini. Tetapi Rasul mengambil kesimpulan, menarik benang merah menyangkut masalah dosa. La tahaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih, karena Allah adalah Maha Pengampun. La sagairu ma'al istimrar wala kabairu ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau kita senantiasa mengerjakan secara terus-menerus. Akan tetapi tak ada juga dosa yang besar apabila kita sertai dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal su'a aw yazlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima." Barang siapa yang mensalimi diri sendiri, melakukan perbuatan kejahatan, summa yastaghfirillah, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yajidillah ghafurur rahima, maka dia akan menemukan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Dia topa? Belum ya? Baik, kan biasanya jam 19 lewat 12 menit. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian apa manfaat istighfar selanjutnya? Manfaat istighfar itu, man lazimal istighfar. Ya kan, awalnya tadi ada dua yang nilainya lebih mahal daripada emas. Yang pertama qalban syakira, yang kedua lisanan dzakira. Berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan, yang mengulang-ulang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jalallahu mahraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesusahan hidupnya selama hidup dunia, dan Allah warazaqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Saya yakin dan percaya jamaah masjid di Kalausi ini rajin semua melakukan ibadah, baik itu ibadah salat, ya, ibadah puasa, zakatnya, hajinya, bahkan viral jamaah haji dari Sidrap, jamaah yang berbahagia, sehingga di warung ganti pakaian luar biasa. Ya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita sudah menunaikan ibadah haji, pertahankan haji itu sendiri. Yang kita sandang nasabah ni gini kita pura woko di padang Arafah. Nana semungupi alina engka dosana lebih madosai. Nasabah nakapam majai Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang sudah pernah wukuf di padang Arafah ibarat bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bebas dari dosa. Makanya ketika sampai di tanah air, diberikan umur panjang sampai di tanah air, jangan lagi ada yang menggunjing, jangan lagi ada yang iri hati, jangan lagi ada yang dengki. Karena ada perbuatan yang apabila kita kerjakan habis semua pahala ibadah yang kita kerjakan. Capu manek apalana umrata, capu apalana hajita, capu apalana sempajata, capu apalana puasata, capu apalana sakata. Yang mana itu? Kata Rasul, iyyakum wal hasad. Jangan ada yang hasad, jangan ada yang dengki, jangan ada yang iri hati. Aja lalu gagal engkau mempedih hati. Fa innal hasad, kata Rasul, sesungguhnya dengki, iri hati, mempedih hati itu takudul hasanah, memakan itu semua amal kebaikan kita, kama taklun nar hatab, seakan-akan seperti api yang membakar kayu yang lapuk dan kering. Jangan berbahagia. Jadi pun kata mau pedih hati, capu bawangnya apa latak loka masih jie pedih hatina, ya mende matu sandal ada tu kudia tangga-tangga kan ada batas suci, ya ada batas suci.
dia tina pengurus masjid nak dempura sandal atas jamaah berbahagia. Tidak usah, karena Allah itu yang menitipkan pada hati orang yang menaikkan sendalnya di atas itu sampai dekat pintu, supaya apa tujuannya? Nareko panitia masjid matu masrik, semakin banyak pasir yang Anda sapu keluar, semakin banyak pahalanya. Jamaah yang berbahagia. Tapi aja tosi dengan kelinga cara maku mas sandal amane ki matu letu pun roh, tak boleh juga. Jamaah yang berbahagia. Jadi iri hati tak boleh, dengki iri hati. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa itu dengki? Apa itu iri hati? Apa itu hasad? Maka dekat bicara ugina, ya senge iri hati, ya ko engka tahu ni ten menre dalekna bali bolana, alena menre tosi tensinna. Jamaah yang berbahagia. Itu salah satu contoh daripada orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri hati. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya diundang ke sini, kapasitas saya tadi MC menyatakan insinyur. Jadi background pendidikan saya sebenarnya memang saya sarjana pertanian, ya, dan kehutanan, jurusan hama dan penyakit tanaman. Jadi ko engka ada aku tapa salah mohon dimaafkan, karena panitia magamen nang katanya ulama undang, ya, menangkai insinyur pertanian ke diundang, tetapi tabe kata Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik kata Allah, maka ketika kamu dibutuhkan, keluarlah kepada orang, sampaikan yang benar dan melarang yang mungkar, tetapi dengan catatan kamu juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengundang ulama, ulama itu kan ada 3 macam. Saya bukan ulama, ya. Ulama itu ada 3 macam. Ada ulama mata air, ada juga ulama air hujan, ada juga ulama air pam. Jamaah yang berbahagia, ya. Jadi kalau kita analogikan itu, ulama yang pertama adalah ulama mata air. Ulama mata air yang mana itu? Ulamanya tetap tinggal di rumahnya, tidak bisa lagi berjalan karena sudah tua, sudah usur, maka muridnya yang datang ke rumahnya. Itu yang dimaksud dengan ulama mata air, ya. Lalu bagaimana dengan ulama air hujan? Ulama air hujan itu adalah ibaratkan air hujan tidak memilih apakah dia turun kepada pohon yang sedang berbuah atau pohon yang masih berbunga atau bahkan rumput sekalipun, semua kena air, semua dibasahi. Itu adalah ulama air hujan. Lalu bagaimana dengan ulama air pam? Air tidak mengalir ke rumahmu jika Anda tidak membayar terlebih dahulu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya tidak menjadi ulama air pam, dan memang saya diundang tidak ada berkening apa-apa. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Saya diundang ke Samarinda oleh wali kota Samarinda. Ustaz, kapan waktunya untuk acara Maulid di Kalimantan? Pak Ustaz, saya bilang Kalimantannya di mana, Pak? Siapa ini? Saya bilang saya adalah ajudannya Pak Wali. Ya, tabe. Pak Ustaz, Ustaz Mapatoba, ya? Saya bilang betul, Ustaz Mapatoba. Ustaz, kapan waktunya? Saya bilang tanggal 9 bulan 10. Ya, hari Minggu. Maka dia, Ustaz, bisakah malam Minggu, Ustaz? Kak boleh, kalau begitu tanggal 8. Siapa yang booking tiket, Pak Ustaz? Saya bilang saya punya uang sendiri. Baru-baru Kak rumah timbang relay. Ya, jam yang berbahagia. Nanti saya booking tiket sendiri. Tapi pulangnya Pak Ustaz, maka dekat pulangnya lebih-lebih saya harus booking sendiri juga. Nah, sebab aku dia booking ngalai pulangnya, pasti kamu tinggalkan saya di situ, mau taruh kata si Minggu dari masjid ke masjid macam nih. Jam yang berbahagia. Jadinya deal. Ustaz, satu lagi pertanyaan saya, Ustaz. Ustaz, berapa anunya Ustaz? Kata ke apanya? Mak, ada amplopnya Ustaz. Maka dekat selama saya ceramah, saya tidak pernah membutuhkan amplop, tapi saya hanya butuh isinya. Jamaah yang berbahagia. Aja mau melaka amplop, kuda tu gagal isuna. Lebih tanpa amplop, isi saja. Nah, candaan itu. Ustaz, berapa Ustaz? Berapa? Saya bilang begini, saya tidak pernah menargetkan ke orang, karena saya tahu dan yakin bahwa Allah itu adalah adil. Maka dia tidak, Pak Ustaz, saya sebagai ketua panitia ditunjuk ini rapat kita ini Ustaz, saya tidak berani mendatangkan Ustaz kalau tidak ada patokan. Saya bilang tidak, mungkin juga saya sampaikan, karena Ustaz ini Ustaz sekian dia minta, Ustaz B sekian dia minta. Saya bilang ini Hafidz Mapatoba, up to you, silakan. Ya, apalagi tiket saya booking sendiri. Begitu tiba, saya berangkat tanpa ada bergening apa-apa, tanpa ada budget yang kita sepakati. Begitu tiba, saya berdampingan duduk dengan Bapak Wali Kota Samarinda. Panitia menulis panduk
selamat datang mubalik dari Sulawesi Selatan. Tulisannya di situ K.M.T. Insinyur dan seterusnya. Pak Wali bertanya, Ustaz saya bertanya, apa arti huruf M di dekat huruf K? Setahu saya Ustaz, itu adalah K.H, Ki Haji. Kenapa KM? Saya jawab, itu adalah singkatan daripada muda Pak Wali. Apa itu KM? Kiai Muda. Kenapa bukan Kiai Haji? Saya bilang, saya belum pernah wukuf di Padang Arafah. Kendati pun saya sering ke Arafah, tapi belum pernah wukuf di Padang Arafah. Oh begitu Pak Ustaz. Begitu dia memberikan sambutan, wali kota memberikan sambutan, yang dia bahas pertama adalah nama saya. Dia katakan, saya malu sebagai orang yang berdarah Bugis kalau masih ada mubalik yang belum pernah haji. Untuk itu, dengan ini saya nyatakan secara pribadi akan berangkatkan Ustadz Mahfatoba ke Tanah Suci dengan ONH+. Luar biasa. Seandainya saya targetkan sekian-sekian, mungkin tidak jadi saya diundang ke sana. Jangan berbahagia. Ya, baik. Makanya saya bahas ini karena mohon maaf, banyak panitia masjid yang menelpon ke saya. Alasannya semua seperti itu. Ustadz berapa Ustadz? Berapa Ustadz? Saya bilang, saya tidak pernah targetkan orang. Up to you, silahkan. Ya selama saya sehat dan tidak bertepatan jadwal yang lain, saya akan datang. Maka dia Pak Ustadz, karena ya harus cukup panas seniloi. Saya buat kadang-kadang kong kadimu hobi bawan nih. Jangan berbahagia. Maka kenapa saya singgung tadi di ulama? Karena mohon maaf, jangan sampai nama baik daripada guru-guru kita, ya nama orang tua kita, guru-guru kita, semuanya itu tercoreng dengan gara-gara seperti itu. Nah baik, Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktunya juga sudah habis, waktu salat Isya juga sudah masuk, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya berpesan kepada seluruh jamaah bahwa sesungguhnya amal yang pertama-tama diminta pertanggungjawaban nantinya adalah salat 5 waktu. Jadi semakin rajin kita ke masjid, insya Allah semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak dosa yang terbuang di dalam perjalanan. Karena kata Rasul, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu berangkat ke masjid menuju salat berjamaah, maka langkah pertama adalah pahala, langkah berikutnya adalah menghapus dosa. Jadi semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, semakin banyak pahala dan semakin banyak dosa yang gugur di dalam perjalanan. Demikian yang saya sampaikan. Ya baik, tapak getengi becih tapi go bicara melampui upan datang di pak getengi becih dan dipigo bicara melampui engka tematu nengka sewetu natui seri-seri dapurangi temadum puapi telah boleh saya ngaseri di popa pandungangi risapia patapie iselerek alue na kenapan rawanoi malani tingkai. Rek kota kali malembak sombokmu makan detoni gulimmu mona na utu angin masulini makasu asu tarik marato pala jerem marundu marutu sombokmu melebira kesabu di tengah dolangan namo melok sorok kunciri mapotanan sangadina tak butuh pirupamu riwirina ditarai. Akhir kata, bunga dedap di atas para anak darah pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusul, maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca surat sudah kelam. Wabillahi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.